semuanya. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi yaitu rekonsiliasi obat. Nah, akan banyak pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi, diharap semua memperhatikan ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih rekonsiliasi obat. Nah, menurut Permenkes RI nomor 72 tahun 2016, rekonsiliasi obat adalah proses untuk membandingkan daftar obat yang sedang digunakan pasien dengan obat yang diresepkan saat terjadi transisi pelayanan kesehatan untuk mengidentifikasi dan mencegah kesalahan pengobatan. Nah, rekonsiliasi obat ini adalah proses sistematis untuk yang pertama adalah mengumpulkan riwayat obat pasien atau Best Possible Medication History atau BPMH, kemudian untuk membandingkan dengan resep baru, kemudian mengidentifikasi kesenjangan atau diskrepansi, dan mengklarifikasi dan mendokumentasikan hasilnya. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat dari rekonsiliasi obat. Nah, tujuannya berdasarkan Permenkes nomor 72 tahun 2016 dan GCI, yaitu yang pertama untuk mencegah medication error, kemudian untuk mengurangi adverse drugs events atau ADE, dan menjamin kesinambungan dari terapi, lalu yang terakhir untuk meningkatkan keselamatan pasien atau patient safety. Nah, manfaatnya apa? Yaitu manfaat yang pertama, yang untuk mengurangi duplikasi terapi, kemudian mencegah interaksi obat berbahaya, lalu menghindari penghentian obat kronis secara tidak disengaja, lalu menurunkan angka readmisi rumah sakit, dan yang terakhir untuk meningkatkan komunikasi antar tenaga kesehatan. Lalu, teman-teman mungkin bertanya, kapan sih rekonsiliasi obat itu harus dilakukan? Nah, menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016 dan standar GCI, rekonsiliasi itu dilakukan pada saat yang pertama, pasien yang masuk rumah sakit atau admission, kemudian yang kedua, perpindahan antara unit atau transfer, kemudian saat pasien berpulang atau discharge, dan perubahan Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pokok pembahasan yang berikut, yaitu teknik wawancara BPMH atau Best Possible Medication History. Nah, BPMH ini adalah riwayat obat terbaik yang paling akurat dan diperoleh melalui wawancara sistematis dengan pasien atau keluarga, serta verifikasi dari minimal 2 sumber informasi. Nah, menurut Permenkes itu dan WHO, BPMH harus mencakup obat resep, obat bebas atau OTC, obat herbal atau jamu, suplemen, obat topikal, inhaler, insulin, injeksi, dan riwayat alergi obat. Nah, untuk prinsip wawancara BPMH itu yang pertama adalah menggunakan pertanyaan open-ended, kemudian hindari pertanyaan tertutup di awal, menggunakan teknik probing, kemudian konfirmasi kembali atau teach back method, dan yang terakhir adalah verifikasi dengan sumber lain. Nah, kita akan masuk ke contohnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh. Nah, ini adalah langkah sistematis dari wawancara BPMH. Yang pertama ada pembukaan, itu mencakup perkenalan diri dan jelaskan tujuan wawancaranya. Contohnya itu, selamat pagi Ibu, saya apoteker yang akan menanyakan obat-obatan yang biasa Ibu konsumsi untuk memastikan terapi yang diberikan sesuai dan aman. Nah, kemudian ada pertanyaan open-ended awal. Nah, contohnya itu seperti obat apa saja yang biasanya Ibu minum setiap hari, kemudian apakah ada obat yang diminum hanya saat keluhan muncul, kemudian apakah ada vitamin, jamu, atau suplemen yang rutin dikonsumsi? Pertanyaan seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah penggalian detail atau probing. Nah, untuk setiap obat itu digali, nama obatnya apa, dosisnya berapa, kemudian frekuensinya juga berapa, cara pakai, indikasi, lama penggunaan, dan kepatuhan dari pasien. Contohnya itu, berapa dosis metformin yang diminum, kemudian diminumnya itu berapa kali sehari. Kemudian yang keempat yaitu konfirmasi dan klarifikasi lagi. Jadi kita simpulkan dari wawancara tersebut, kita simpulkan seperti, jadi Ibu minum amlodipin 5 mg 1 kali sehari pagi, metformin 500 mg 2 kali sehari, dan simvastatin 20 mg di malam hari. Betul ya Ibu? Seperti itu. Kemudian ditambah lagi verifikasi sumber tambahan, seperti mengecek obat yang dibawa pasien, kemudian rekam medis lama, dan wawancara juga pada keluarga atau konfirmasi lagi ke keluarga, dan apotek langganan yang biasa dikunjungi oleh pasien. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pokok bahasan yang berikut, yaitu analisis diskrepansi atau kesenjangan. Nah, diskrepansi ini adalah perbedaan antara obat yang dikonsumsi pasien di rumah dengan obat yang diresepkan saat ini. Nah, menurut WHO dan GCA, diskrepansi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada intentional diskrepansi atau yang disengaja. Ini contohnya itu seperti perubahan terapi dengan alasan klinis yang jelas dan terdokumentasi. Nah, contohnya itu obat antihipertensi dihentikan karena hipotensi. Kemudian dosis diturunkan karena adanya gangguan ginjal. Kemudian diskrepansi yang kedua ada unintentional diskrepansi atau tidak disengaja. Nah, perubahan ini tanpa alasan klinis atau karena kelalaian dari pasien. Contohnya itu dokter lupa meresepkan obat diabetes rutin pasien. Kemudian dosis berbeda tanpa dengan dokumentasi. Nah, unintentional discrepancy ini harus segera diklarifikasi karena berisiko menyebabkan medication. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh dari form rekonsiliasi obat.
Nah, untuk itu di sini sudah ada formnya. Di sini ada nama, bisa diisi dengan nama pasien. Nanti di slide selanjutnya saya akan menjelaskan untuk cara pengisiannya. Di sini ada daftar obat yang menyebabkan alergi, kemudian keparahan reaksi alerginya itu ada berat, sedang, ringan, ada bentuknya di situ bisa dicatat. Kemudian ada bagian B itu daftar obat apa saja yang dikonsumsi ya di rumah, termasuk yang diresepkan, vitamin, herbal dan lain-lain. Kemudian yang bagian C ada daftar obat yang dibawa oleh pasien. Nah, ini bisa diisi di sini dan tanda tangan pada pasien saat masuk rawat inap, bisa diisi tanggal, nama, jamnya itu kapan, waktunya kapan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tata cara dari pengisian form rekonsiliasi obat. Yang pertama, untuk nama pasien, tanggal lahir, dan nomor RM silakan dituliskan sesuai dengan identitas pasien. Kemudian tanggal pengisiannya, tuliskan tanggal dilakukan rekonsiliasi obat, saat pasien masuk dan pasien pulang, dan diberikan kepada farmasi atau perawat. Kemudian daftar obat yang menyebabkan alergi, tuliskan semua daftar obat yang menyebabkan alergi dan centangkan pada kolom jika tidak tahu ada alergi. Nah, jika tidak ada alergi, bercentang pada pilihan tidak ada alergi. Kemudian untuk keparahan reaksi alerginya itu beri tanda centang pada kategori, misalnya pasien merasakan kategorinya itu sedang, berat, atau ringan, atau tidak tahu boleh diisi pada kolom. Kemudian untuk bentuk reaksinya, tuliskan juga misalnya reaksi alergi seperti ruam, sesak nafas, anafilaksis, gatal, dan bengkak. Kemudian untuk daftar obat yang dikonsumsi itu dituliskan semua obat yang dikonsumsi sebelum masuk rumah sakit. Yang berikutnya, ini ada variabel rumah, resep, vitamin herbal, dan lain-lain. Itu dituliskan termasuk obat resep, OTC, herbal, dan suplemen. Kemudian dosisnya, tuliskan berapa dosisnya dengan jumlah, misalnya 500 mg atau 5 mg. Kemudian untuk waktu pemberiannya, dituliskan juga, misalnya 1 kali 1, 2 kali 1, atau 3 kali 1, sebelum makan atau malam hari. Kemudian dituliskan juga untuk alasan dan indikasi obat itu, tuliskan indikasinya atau penyakit yang mendasari penggunaan obat tersebut. Misalnya ada hipertensi, diabetes, atau kolesterol. Kemudian untuk variabel dilanjutkan pada saat rawat inap itu ya atau tidak bisa beri tanda centang pada kolom ya jika terapi dilanjutkan selama perawatan dan beri tanda pada tidak jika dihentikan. Kemudian untuk kapan ini dilakukan itu setelah dibandingkan dengan resep admission. Selanjutnya itu ada dilanjutkan pada saat pulang itu ada kolom ya atau tidak, maka beri tanda centang sesuai keputusan terapi saat discharge, itu saat pasien akan pulang, kemudian ada kolom saat ini tidak mengonsumsi obat, centang jika pasien tidak memiliki riwayat penggunaan obat rutin. Kemudian untuk variabel membawa obat dari rumah bisa dicentang jika pasien membawa obat fisik dari rumah dan fisik obat itu diserahkan ke perawat, centang jika obat yang dibawa itu telah diamankan sesuai prosedur. Kemudian yang bagian C ada daftar obat yang dibawa pasien. Nah, tuliskan nama obat secara fisik pasien yang dibawa pasien ke rumah sakit. Kemudian tanda tangan pasien atau keluarga saat masuk, itu menandatangani sebagai konfirmasi kebenaran riwayat dari obat. Nah, kapan itu dilakukan setelah wawancara BPMH selesai. Nah, selanjutnya ada variabel dilanjutkan pada saat rawat inap itu diberi centang saja apabila sesuai, kalau tidak sesuai maka tidak diberi centang. Kemudian untuk tanda tangan petugas masuk itu petugas yang melakukan rekonsiliasi obat itu membubuhkan tanda tangan itu setelah pengisian selesai. Kemudian untuk tanda tangan pasien dan keluarga itu konfirmasi bahwa pasien telah menerima edukasi dan daftar obat saat pulang. Nah, untuk dosisnya itu tuliskan kekuatan sama seperti sebelumnya atau jumlah dosis yang digunakan. Kemudian waktu pemberiannya dan alasan indikasinya sama seperti tata acara form sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikut yaitu komunikasi SBAR atau Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Nah, SBAR ini adalah metode komunikasi standar untuk menyampaikan informasi klinis secara efektif dan terstruktur, terutama jika ditemukan unintentional discrepancy. Nah, untuk strukturnya itu ada S, yaitu situation, apa yang terjadi saat ini. Kemudian B adalah background, riwayat klinis yang relevan. Kemudian A itu assessment atau analisis profesional apoteker. Kemudian R adalah recommendation. Nah, kita akan masuk ke contoh dari komunikasi SBAR. Yang pertama, situation. Misalnya seperti, selamat siang dok, saya apoteker ruangan melaporkan pasien Nyonya S, kamar 302 ditemukan ketidaksesuaian obat pada saat rekonsiliasi. Kemudian untuk B, background-nya itu, pasien memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 2 dan rutin mengonsumsi metformin 500 mg 2 kali sehari di rumah saat admission. Metformin tidak tercantum di dalam resep. Kemudian untuk asesmennya itu tidak terdapat dokumentasi penghentian metformin. Gula darah pasien saat ini itu 210 mg per desiliter. Nah, hal ini berpotensi menyebabkan hiperglikemia berlanjut. Kemudian untuk rekomendasinya itu, mohon konfirmasi apakah metformin akan dilanjutkan atau dihentikan dengan pertimbangan klinis tertentu.
Nah, kalau tadi adalah contoh komunikasi SBAR dengan unintentional discrepancy, sekarang kita akan masuk ke contoh SBAR jika intentional discrepancy. Nah, jika dokter memang menghentikan metformin karena gangguan ginjal, maka untuk asesmennya itu metformin dihentikan karena EGFR pasien itu 28 mili per min. Kemudian untuk rekomendasinya itu tidak ada rekomendasi tambahan dan akan didokumentasikan sebagai intentional discrepancy. Nah, kesimpulan yang telah kita bahas dari pokok-pokok bahasan tadi yaitu rekonsiliasi obat adalah proses sistematis untuk memastikan kesesuaian terapi pasien melalui pengumpulan BPMH, perbandingan dengan resep saat ini, identifikasi diskrepensi, dokumentasi di rekam medis, dan komunikasi menggunakan SBAR. Nah, proses ini bertujuan untuk mencegah kejadian medication error, menjamin kesinambungan terapi, serta meningkatkan keselamatan dan mutu pelayanan pasien. Nah, demikianlah pembahasan materi kita yang berkaitan dengan rekonsiliasi obat. Semoga materi ini membawa manfaat bagi kita yang telah menonton. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.